atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan nasihat yang disampaikan oleh orang saleh kepada Qarun, ada 4 pesan moral yang mereka sampaikan kepada Qarun. Pertama, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu menjadi manusia yang bangga terhadap dunia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan dunia. Dunia sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW pernah melihat ada seekor anak kambing yang cacat dalam kondisi bangkai. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, maukah kalian membeli seekor bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, dikasih saja saya nggak mau. Karena kambing ini kambing cacat, dia betina dan masih kecil. Suruh ngerawat saja, nggak mau. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wallahi lad dunya indallah ahwanu min hadza minkum. Sungguh demi Allah, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di hadapan kalian. Kita dikasih bangkai kambing seperti itu, kita nggak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia itu lebih hina dibandingkan ketika kita menganggap bangkai kambing ini. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan orang yang terlalu bangga terhadap dunia. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya minal akhirati illa mata'. Mereka terlalu bangga, terlalu gembira terhadap kehidupan dunia, padahal dunia dibandingkan akhirat itu hanyalah kenikmatan yang sangat sedikit, tidak bisa dibandingkan. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di masa silam, mereka selalu memberikan nasihat agar kita menjaga diri dalam bentuk mengkondisikan batin, tidak terlalu merasa bangga dengan kelebihan dunia yang kita miliki. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang hamba yang zuhud? Meskipun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan bagi kita. Kata beliau dalam kitab Madarijus Salikin, wal aslu huwa qat'u alaikil batin, famata qata'aha lam tadurruhu alaikud dhahir. Prinsipnya adalah engkau memutus hubungan antara zahir dengan batin, sehingga sesuatu yang ada di alam nyata, harta dunia yang kamu miliki, tidak sampai kamu masukkan ke dalam batinmu. Famata kana al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika lam yadurruka walau kathur. Selama harta itu hanya ada di tanganmu, namun tidak sampai ada dalam batinmu, maka harta itu tidak akan membahayakan dirimu meskipun harta itu banyak di tanganmu. Wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu syai'. Dan jika harta itu ada di tanganmu, maka harta itu akan membahayakan dirimu meskipun kamu tidak memiliki sedikit pun harta. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam harta ketika kita bersikap adalah bagaimana menjaga kondisi batin. Jangan sampai ada orang yang dia menjadikan hartanya sebagai sesuatu yang membanggakan dirinya. Dia merasa bangga ketika hartanya bertambah dan merasa sangat sedih ada sesuatu yang kehilangan ketika hartanya berkurang. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yuqalu li Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu 1000 dinar? Bisakah seorang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia memiliki harta senilai 1000 dinar? Berapa 1000 dinar? 1 dinar berapa, Pak? 4/4 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti 4 kilo emas, 4 kilo lebih ya. Misalnya kita uangkan, kita konversi ke rupiah, Pak, jadi berapa? Kira-kira 2 miliar.
Imam Ahmad ditanya, bisakah seorang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya tabungan senilai 2M? Apa kata beliau? Naam, betul bisa. Ala syaritatin, namun dengan satu syarat. Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bangga dengan dunianya ketika hartanya bertambah. Pada saat dia kenaikan gaji atau karirnya semakin meningkat, atau misalnya posisinya dinaikkan oleh pejabatnya, dia tidak merasa bangga dengan harta yang dia miliki. Tidak bangga ketika hartanya bertambah. Wala yahzan idza naqasat, dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga bagi dia, harta hanya ada sebatas di tangan. Mau bertambah, mau berkurang, sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi dirinya. Walihada kana as-sahabatu azhadan nas, azhadal ummati ma'a ma biaidihim minal amwal. Karena dengan kondisi seperti inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling zuhud meskipun mereka memiliki banyak harta. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahasanya zuhud itu bukan masalah banyak-banyaknya tabungan, banyak dan sedikitnya harta yang dimiliki, tapi zuhud kembali kepada kondisi batin yang ada pada diri masing-masing manusia. Orang kaya bisa zuhud, sebagaimana Sulaiman alaihissalatu wassalam adalah orang yang sangat zuhud. Orang miskin juga bisa zuhud, sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ayub, Nabi Isa, dan nabi-nabi miskin yang lainnya alaihimussalatu wassalam. Karena itulah zuhud bisa dimiliki oleh siapapun, selama dia memutus hubungan antara zahir dengan batinnya, antara harta yang ada di tangan dengan kondisi batinnya. Karena itulah hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat bagaimana interaksi para sahabat, sehingga mereka menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang hanya sebatas ada di tangan, dan mereka bisa menjadi manusia yang sangat zuhud. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhdu wal Wara'. Kata Syekhul Islam, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin liyubarika lahu fi." Selayaknya setiap hamba mereka mengambil harta itu bi sakhawati nafsin, dengan jiwa yang tidak terlalu, kata orang Jawa, kemaruk, bernafsu untuk mendapatkannya, terlalu ambisius untuk bisa mendapatkannya. Liyubarika lahu fihi, agar hartanya diberkahi. Wala ya'khudahu bi israfi nafsin wa halak, dan jangan sampai dia mengambil harta dengan terlalu bernafsu dan merasa takut ada yang kurang. Banyak di antara kita yang kadang punya perasaan semacam ini. Sudah ada kekhawatiran bahasanya QP akan mengurangi sebagian tenaga kerja. Resahnya 10 tahun yang lalu. Subhanallah. Seolah-olah dia menganggap bahasanya masa depannya terancam kalau dia tidak bekerja di sini. Hatinya terikat dengan dunia. Dia mungkin sudah merasa bahasanya saya sudah berada di posisi yang sangat nyaman. Kalau kenikmatan ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya belum siap. Sehingga hartanya masuk ke dalam batinnya. Bisa jadi orang semacam ini meskipun dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang sangat banyak, akan selalu masih merasa butuh dan kurang. Dan itulah hakikat orang yang fakir. Karena al-faqru itu secara bahasa artinya apa? Al-hajah. Orang yang fakir artinya adalah orang yang butuh. Orang kaya bisa jadi fakir meskipun dia punya banyak harta, selama dia masih selalu butuh dengan apa yang belum dia miliki. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau contohkan bagaimana interaksi para sahabat terhadap harta. Kata beliau, bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ay yakuna lahu fil qalbi makana. Namun bagi dia, harta itu seperti ibarat seorang sahabat terhadap harta. Gimana interaksi sahabat terhadap harta? Yakunul mal indahu bimanzilatil khala. Harta itu di sisinya
ibarat seperti toilet. Ada orang yang nggak butuh toilet? Ada orang yang nggak butuh toilet? Nggak ada ya. Semua orang butuh toilet. Ada nggak orang yang cinta toilet? Saya sangat butuh toilet. Maka di setiap sudut rumah ada banyak toilet. Begitu tamunya datang, Masya Allah rumahmu kok kaya dengan toilet. Kamu punya koleksi toilet dari berbagai macam negara. Karena saya butuh toilet, maka saya mencintai toilet. Ada kayak gini Pak? Semua orang akan menilai ini orang yang gak waras. Baik, ada orang yang gak butuh harta, angkat tangan. Nanti dikasih hadiah. Ada yang gak butuh harta? Kalau sampai ada orang yang mengatakan saya gak butuh harta, bohong loh. Gak mungkin orang gak butuh harta. Semua orang butuh harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, harta itu dalam Al-Qur'an Allah sebut dengan qiyaman linnas, penopang kehidupan manusia. Harta dibutuhkan oleh kita. Semua manusia butuh. Namun jangan sampai harta itu masuk dalam batin kita. Sebagaimana interaksinya para sahabat, harta itu ibarat toilet. Mereka membutuhkannya, namun tidak ada sedikit pun posisi harta itu dalam batinnya. Orang kalau sudah bisa sampai pada tingkatan semacam ini, subhanallah, dialah menjadi manusia yang paling zuhud. Meskipun bisa jadi dia adalah orang yang sangat kaya raya. Harta hanya ada di tangannya, tidak sampai masuk ke dalam batinnya.